keutamaan dan khasiat membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam annahu ja'a fi fadli sholati ala nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahadisu kasiratun. Ketahuilah bahwasanya telah banyak hadis-hadis yang menerangkan keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Minha qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu ma tama ismi fi zalikal kitabi. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dalam satu kitab, dalam satu buku, artinya menulis sholawat dalam satu buku, dalam kitab, maka malaikat akan terus memintakan ampunan kepadanya selama namaku tertulis dalam kitab itu. Selama nama Rasulullah, selama sholawat itu tetap ada pada buku, tetap ada pada kitab, maka para malaikat memintakan ampunan kepada orang yang menulis tersebut. Wa qalu alaihi salam, man sarahu ayyal qawlaha wa huwa anhu radin fayukthir minas sholati alayya. Dan juga dawuh Rasulullah SAW, barang siapa yang gembira apabila bertemu dengan Allah dan Allah ridho dengannya, maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Ini dawuhnya Rasulullah, sabda Rasulullah, barang siapa yang ingin sekali atau senang sekali jika nanti bertemu Allah dan Allah dalam keadaan ridho dengannya, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qaluhu alaihi salam, dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man aktsara minas sholati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqatihi ayyastaghfiru lahu ba'da mautihi. Dan juga sabda Rasulullah, barang siapa yang memperbanyak membaca sholawat kepadaku di masa hidupnya, maka Allah memerintahkan semua makhluknya untuk memintakan ampunan kepada orang tersebut setelah kematiannya. Jadi orang yang selama hidupnya memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah, maka setelah mati Allah memintakan semua makhluknya untuk memintakan ampunan kepada orang yang memperbanyak sholawat masa hidupnya. Wa qala alaihi salam, aktsiru minas sholati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirati wa nurun fil hayati. Dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku, karena sholawat tersebut menjadi cahaya di dalam kuburannya, menjadi cahaya ketika di sirat, dan menjadi cahaya ketika di surga. Wa qala alaihi salam, aktsiru minas sholati alayya fa innaha tudfi'u ghadbal jabbari wa tuhinu kaidah syaitani. Dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku, karena sholawat tersebut bisa memadamkan kemarahan Allah yang maha perkasa dan bisa melemahkan tipu daya setan. Ila angkol, kita lanjutkan keterangan di bawah. Walis sholati alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam fawaidu la tuhsa. Membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai faidah-faidah yang tidak bisa dihitung banyaknya. Minha, di antara faidah tersebut adalah annaha tajlul quluba minaz zulmati, bahwa sholawat tersebut bisa menerangi hati dari kegelapan. Wa tughni 'anis syaikhi, dan sholawat itu tidak membutuhkan guru, tidak membutuhkan mursyid, tidak membutuhkan pembimbing, tidak membutuhkan orang yang mengijazai. Jadi siapapun boleh mengamalkan sholawat walaupun tanpa guru. Wa takunu sababan lil wusuli, dan sholawat itu bisa menjadi sebab wusul kepada Allah. Wa tukthirur rizqa, sholawat tersebut bisa memperbanyak rezeki bagi pembacanya. Wa anna man aktsara minha harmaulahu jasadahu 'alan nar, dan sesungguhnya barang siapa yang memperbanyak membaca sholawat, maka Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Kemudian adab-adab membaca sholawat. Wa yanbaghi li syakhsi idza shalla alaihi ayyakuna bi akmalil halati.
sebaiknya bagi orang ketika membaca sholawat kepada Rasulullah itu dengan keadaan yang paling sempurna. Keadaan yang paling sempurna itu seperti apa? Mutatohiron, mutawadhi'an mustaqbil kiblati, yaitu dengan keadaan suci, dengan keadaan berwudu, dengan keadaan menghadap kiblat. Mutafakkiran fi dzatihi saniyati, berpikir membahayakan zatnya Rasulullah yang luhur, li ajli bulughin nawali wal amniyati, karena mengharap sampainya apa yang diinginkan, karena supaya apa yang diinginkan tercapai, yang diinginkan terkabul. Wa ayyuratil hurufa, hendaknya bagi orang yang membaca sholawat tersebut mentartilkan huruf-huruf bacaan sholawat tersebut, dibaca dengan tartil. Wa alla yu'ajjila fil kalimati, dan tidak tergesa-gesa dalam kalimah-kalimah bacaan sholawat tersebut, tidak tergesa-gesa dan harus tartil. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, idza sholaitum alayya fahsinus sholata alayya fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alayya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian membaca sholawat kepadaku, maka perbaguslah bacaan sholawat itu. Karena apa? Karena kalian tidak tahu, bisa jadi sholawat yang kamu baca itu yang dihadirkan di hadapanku. Jadi adab-adab membaca sholawat tersebut yaitu harus dengan keadaan-keadaan yang sempurna, seperti bersuci, dalam keadaan wudhu, menghadap kiblat, berpikir atau membayangkan zatnya Rasulullah, terus dibaca dengan tartil, tidak tergesa-gesa. Karena siapa tahu salawat yang kamu baca itu, itulah yang dihadirkan kepada Rasulullah SAW. Demikian keterangan dalam kitab I'anatul Talibin, wallahu a'lam bishawab. Oh iya, pada saat ini masjid di desa kami sedang dalam tahap pembangunan. Bagi Anda yang ingin berdonasi, berinfak untuk masjid ini, dipersilahkan untuk disalurkan melalui rekening yang tertera di video ini. Terima kasih.